khoslatani, ada dua perkara. Khoslatani, ada dua perkara. La syai'a, tidak ada sesuatu. Afdalu, yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih agung. Minhuma, dari keduanya. Jadi kata Nabi, ada dua perkara, yang dua perkara ini tidak ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih paham, yang lebih perlu, yang lebih agung untuk kita pahami daripada keduanya. Apa yang dua perkara itu? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi saudara-saudara kita, orang-orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi a'udzu bika min hamiyatish syaitin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa sehat ya, sehat selalu, dan semangat ibadah dan semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita coba mendengarkan satu buah nasihat dari seorang ulama besar, ulama Nusantara yang tidak asing lagi bagi kita, yang bernama Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Nasaihul Ibad, beliau mengutip hadis-hadis Rasulullah dan asar-asar para sahabat. Yang termasuk dalam hal ini, yang pagi hari ini yang ingin kita sampaikan, satu buah hadis dari Nabi kita tercinta. Mudah-mudahan ini menjadi penggugah kita dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'allahu bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau. Jadi sekali lagi, yang akan kita dengarkan ini adalah dauh atau perkataan atau sabdanya Kanjeng Nabi. Makanya mesti semangat nih ya. Kalau mendengarkan Kanjeng Nabi, seakan-akan yang menyampaikan itu adalah Rasulullah di hadapan kita, begitu. Jadi ngebayanginnya jangan didengar hadis tuh, oh iya hadis Nabi, sampai segitu aja jangan. Tapi ketika kita mendengarkan hadis, seakan-akan di hadapan kita ada Rasulullah berbicara kepada kita. Nah itu yang pertama tuh. Sama dengan Al-Quran itu kan, nasihat Utsman bin Affan, kalau engkau membaca Al-Quran, bayangkan ayat itu diturunkan kepada dirimu. Gitu. Jadi seakan-akan Allah menurunkan ayat itu kepada diri kita. Ini langkah pertama. Ini sikap yang pertama yang mesti kita pahami. Kalau nggak begitu nanti hambar, ya. Kayak makan sayur lodeh, kurang garam, kurang bumbu, hambar. Biar kata bentuknya mantep santannya, begitu dicicipin rasanya nggak ada. Kata istri kita, gimana ya, enak nggak? Enak. Kebetulan suaminya udah ngaji, ya kan? Kagak mau dia ngecewain istrinya, enak aja udah pokoknya, ya. Padahal mah hambar. Nah oleh karena itu, ini persoalan yang mendasar sebenarnya.
Ya, ini juga sekaligus jawaban kenapa kita kalau mendengarkan nasihat ulama-ulama itu kadang-kadang kita nganggap enteng. Karena kita hanya sampai menjangkau dari lisan ulama. Apalagi ulamanya kita nggak demenin itu ya. Kan sekarang mah begitu ya. Ngelihat ulamanya juga lihat-lihat dulu ya kan. Kalau misalnya dia ngelihat ulamanya teriak-teriak, ceramahnya vokal, ceramahnya apa namanya? Ya strength gitu ya. Tegas. Sebahagian masyarakat kita umat Islam, saya emang enggak ini, saya enggak mau ikut ini. Ya sah-sah aja sih, namanya pilihan kan. Tapi yang namanya ulama, hati-hati, al-warasatul anbiya. Dan itu yang terpenting lagi adalah ketika kita mendengarkan hadis Nabi, maka bayangan, pikiran, penghayatan kita seakan-akan berhadapan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang pertama. Nah, ini Nabi bersabda. Apa kata Rasulullah? Khoslatani, ada dua perkara. Khoslatani, ada dua perkara. La syai'a, tidak ada sesuatu. Afdalu, yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih penting, yang lebih mulia, yang lebih agung. Minhuma, dari keduanya. Jadi kata Nabi, ada dua perkara, yang dua perkara ini tidak ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih paham, yang lebih perlu, yang lebih agung untuk kita pahami daripada keduanya. Apa yang dua perkara itu? Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi saudara-saudara kita orang-orang Islam. Teksnya begitu, lil muslimin, bukan linnas, lil muslimin. Ini dulu yang pertama. Jadi kata Rasulullah, dalam hidup kita ini tidak ada yang lebih utama dan yang lebih penting untuk kita miliki kecuali yang pertama, al-imanu billah. Apa itu al-imanu billah? Pasti semua tahu. Iman kepada Allah. Cuman pagi hari ini coba kita lihat makna iman kepada Allah itu sudah ada belum di dalam diri kita. Karena berbicara tentang iman ini bukan berbicara tentang hanya pengakuan belaka. Pengakuan betul, satu unsur dari beberapa unsur daripada iman itu sendiri. Tasdikul bil qalbi wa taqrirul bil lisani wa amalu bil arkani, kan begitu. Tapi ketika seorang muslim hanya memahami iman itu sampai di lisan, tentu yang model seperti ini belum dikatakan iman. Oleh karena iman inilah, kenapa kata Nabi tadi tidak ada yang lebih penting. Yang pertama, gara-gara iman inilah nilai kita di dunia ini menjadi berharga. Bukan hanya berharga, tetapi kita menjadi makhluk khairul bariyah gara-gara iman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tuh kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang paling terbaik di muka bumi ini. Tuh, khairul bariyah. Berarti apa pemahamannya? Seandainya iman tidak ada pada diri seseorang, enggak ada harganya. Yang ada kebalikannya. Innal ladzina kafaru ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, siapa mereka itu? Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini. Na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik. Maka oleh karena itulah kita pun hari ini yang mungkin kalau ditanyakan kita sudah beriman belum? Sudah. Emang kalau ngaku beriman mah enggak berat dah ya. Yang berat itu membuktikannya. Kalau ngaku doang sih semua bisa. Yang berat itu buktikannya. Sementara iman itu kalau enggak dibuktikan tidak menjadi iman selama-lamanya. Tidak menjadi iman selama-lamanya. Kalau pengakuan doang, Allah sudah memberikan banyak tamsil dalam Al-Quran. Misalnya,
Wa qalatil a'rabu qalu amanna. Ketika orang-orang Arab Badui datang ke hadapan Rasulullah, baru aja ketemu sama Nabi, apa kata mereka? Amanna, ya Rasulullah, kami sudah beriman loh. Dianulir langsung sama Allah. Hai Rasulullah, sampein dah tuh sama mereka Arab Badui. Ya belum lah, baru juga nyampe gitu ya ibaratnya. Baru juga bersahadat, iman sih belum. Kenapa belum? Karena belum bisa buktikan bapak-bapak sekalian. Maksudnya bagaimana? Kita pun hari ini jangan kegeeran, meskipun kita sudah muslim dari nenek kakek moyang kita, beratus-ratus keturunan yang masa lalu. Kalau hari ini unsur-unsur iman itu tidak bisa kita buktikan, ngeri-ngeri sedap juga berarti. Ya, Islam iyalah udah pasti ya, Islam. Tapi iman ini. Kemudian iman ini juga adalah hal yang paling fitrah, yang paling suci yang kita miliki. Maksudnya bagaimana? Sensitif, bagaikan kain yang putih. Kain yang putih sekali, kena noda sedikit udah kelihatan tuh nodanya. Benar nggak? Itu iman itu seperti itu, sensitif sekali. Dan dia banyak sekali hamanya itu. Berupa apa? Berupa keyakinan-keyakinan yang disandarkan bukan kepada Allah. Kalau dalam hidup ini kita bersandar bukan kepada selain Allah, itu adalah virus-virus yang harus kita singkirkan. Jadi ada beberapa poin itu tadi ya. Yang pertama, lewat iman kita menjadi berharga. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi ada nilainya itu ya. Ada hitungannya. Kalau nggak ada iman, nggak ada hitungannya. Makanya kalau ada orang kafir nih, dia bangun masjid, bangun apa baik, ya di sisi Allah nggak ada hitungannya. Di dunia dapat, karena di dunia berlaku hukum dunia. Namanya sunnatullah. Makanya orang Cina itu biar kata dia nggak beriman, sedekah mah rajin. Kenapa rajin? Berasa manfaatnya. Emang Allah kasih itu balasannya di dunia. Jadi jangan salah paham. Kalau nggak ada iman, sebesar-besar apapun amalnya, nggak bernilai di sisi Allah. Apa ayatnya tuh? Dalam surah Al-Furqan. Haba'am mansuro. Seperti debu-debu yang berteberangan. Kalau debu yang nemplok di dinding, debu yang nemplok di mana baik, dikumpul-kumpulin, masih ada bisa ditimbang, betul? Debu nih, di sini debu ada, di karpet, pakai vacuum cleaner, disedot, ntar ditimbang, bisa nggak ditimbang? Kenapa Allah sebutkan bahasanya fahaba'am mansuro? Itu tamsil ibarat amal-amal orang yang gak beriman. Debu-debu yang terbang, gimana ngitungnya? Gak bisa dihitung, dan memang gak ada hitung-hitungannya. Ini ayat Al-Quran. Ya, maka oleh karena itu, marilah kita jaga harta yang paling berharga ini sampai kita mati. Inilah garansi kita. Kita berhak kita mendapatkan satu bangku di surga. Iman ini. Kalau nggak ada ini, waliyauzubillah, udah bangku dicopot, udah nggak ada nomornya lagi di situ. Fahaba amman mansuro. Nah, orang-orang yang nggak belajar tauhid terkadang terhipnotis dengan berbagai pencapaian-pencapaian orang-orang hari ini yang tidak beriman kepada Allah, tapi memang kadang-kadang lebih menonjol. Ya, lebih menonjol. Jangan terpesona, jangan tergiur. Makanya iman itu tidak bisa dibayar dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Orang nanti ketika meninggal, seandainya dia punya harta emas sebesar gunung, dia pengen gantilah, pengen beli. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan iman, ya Allah, nggak bisa. Maka nasihat yang pertama dari beliau ini adalah mari kita jaga iman kita ini, sekaligus kita terus memastikan memperbaharui jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu dengan apa? Dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Itulah salah satu unsur yang penting kita pahami. Oleh karena iman ini pula lah manusia bisa beramal, bisa sabar dalam ketaatan, sabar dalam keadaan ditimpa musibah, ujian. Iman itu semua. Kalau bukan gara-gara iman, tidak mungkin
Abu Ayyub Al-Ansari yang berumur 80 tahun masih punya keinginan pergi ikut ke medan jihad. Umur 80 tahun, minta izin ama presiden waktu itu. Kemana? Saya mau ikut ekspedisi perang, menaklukkan Romawi. Kamu kan sudah tua. Nanti kamu bukannya malah bantu, malah jadi beban. Gak usah ikut. Tidak. Emang kenapa sih kau mesti ikut? Infiru khifafan wasikolan wajahidu biamwalikum. Aku baca itu ayat dalam Al-Quran. Kalau aku nggak mengamalkan itu, aku khawatir nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Umur 80 tahun. Bukan taklim Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan pergi ke tempat bencana, ke medan jihad yang tantangannya nyawa. Itulah potret daripada iman. Iman itu begitu, membuncah. Iman kalau tidak sempurna, tidak akan bisa beramal sempurna juga. Jangankan urusan yang berat, timbang sholat di masjid doang tuh ya, sholat fardhiyah susahnya minta ampun. Apalagi bicara sholat tahajud dah tuh ya, sholat tahajud. Masya Allah, ini sampai ini hari ini belum ketemu ramuannya apa sih nih biar bangun ya. Cuman Pak Rosid doang yang sholat tahajud kali di sini mah. Ya, cuman Pak Rosid doang, Pak Rosid doang. Kita mah wallahu a'lam dah ya, wallahu a'lam. Kadang kita bangun, ya nggak ada yang memotivasi kita bangun. Bunyi alarm juga kita tidur lagi. Kenapa itu? Apakah itu iman? Begitu. Jadi iman itu sesungguhnya dan sejatinya bisa dilihat dari amal-amal seseorang. Atau dalam bahasa yang lain, kalau kita pengen mengukur diri kita, mengukur iman kita, lihatlah amal-amal kita. Memang iman itu abstrak. Iman itu tidak kelihatan, tapi bisa sekali dirasakan. Jadi itu yang pertama yang perlu kita renungkan, bahwa cakupan iman ini ya tentu pembahasannya sangat luas. Tapi kesimpulan yang pertama ini kata Rasulullah, kalau kita sudah punya yang satu ini adalah afdol dari apapun yang ada di muka bumi ini. Maka ini jangan sampai berkurang, karena tadi sifatnya sangat sensitif. Apalagi sampai hilang, na'udzubillah wal ya'udzubillah min dzalik. Kita hidup hari ini di mana kata Rasulullah juga, badiru bi'amalikumus sholihat, bersegeralah kamu beramal soleh. Pada suatu hari, suatu zaman, di mana saat itu banyak di antara muslim, pagi masih beriman, sore udah kafir. Sore beriman, paginya udah kafir. Ini Nabi yang menyampaikan. Kok bisa sih? Tapi kita nggak ngelihat tuh ada yang murtad-murtad. Betul. Tapi secara substansi mungkin udah tercerabut imannya. Apa contohnya? Di antaranya adalah orang tersebut sudah mulai menyandarkan harapan asanya kepada yang namanya selain Allah. Bisa materi, bisa jabatan, bisa popularitas, bisa kepentingan, banyak sekali di sana ilah-ilah yang lain kalau kita tidak hati-hati. Makanya kita kalau membahas bab ikhlas itu kan substansinya kan itu. Bagaimana meluruskan orientasi niat itu. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada niat yang lain kecuali ingin mengharap ridho Allah. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Kalau ini kita punya, ini juga kita sudah orang yang paling kaya. Apa itu? Bermanfaat kepada orang-orang Islam. Apanya? Bil maqali. Satu. Kita ini sekarang Bapak-Bapak sekalian, bisa kita bermanfaat atau punya manfaat bagi yang lain dari sisi apanya? Yang pertama, bil maqali, perkataan. Jangan kita artikan perkataan ini ceramah doang. Ya, bisa berupa masukan-masukan, ide-ide. Kalau ada saudara tetangga yang lagi puyeng masalah duit, masalah utang. Lah utang kan emang bikin puyeng. Ya kan? Kita tahu tetangga kita terlilit utang. Setiap sore ada orang yang nagih bank keliling. Kita diamin, jangan. Berinfaklah dengan perkataan. Temuin. Ya tentu kita menemui dia bukan untuk menjatuhkan dia juga. Ini ada juga yang begitu kan.
Mentang-mentang dia tahu tetangganya kejepit, bukannya malah ditarik, malah didorong sama dia kejebur. Maksudnya bagaimana? Udah tahu perasaannya hancur lebur, dia datang. Kamu kenapa? Iya Pak, ini saya nih, Masya Allah, saya pengen taubat, pengen berhenti deh, cuman nggak bisa. Oh kamu sih, gitu ngomongnya. Ya, kamu sih, itu bukan nolong namanya. Ngedorong lagi dia tuh mah, kamu sih. Ya, kalau kamu sih semua juga bisa. Ada lagi orang memberikan nasihat juga. Nasihat setengah jam. Si ibu, si bapak, si abang udah dengerin tuh dengan harapan, ya Allah, setelah dengerin nasihat ini, mudah-mudahan kali ini bisa cair. Udah nasihatin setengah jam pakai ngomel-ngomel lagi. Habis itu, terus Pak gimana Pak, bisa bantu saya enggak? Nanti dulu. Malah dia pergi. Lah ini bukan nolongin namanya. Bil maqali, sampaikanlah kalau memang kita punya punya ucapan perkataan yang dengan perkataan itu orang mendapatkan manfaat, berikan ucapan apapun itu, dalam hal apapun itu. Orang mau nikah misalnya kan, bingung, pilihannya banyak banget tuh kan, ada juga begitu Allah takdirkan, pengen nikah pilihannya banyak, bingung. Kita yang arif seperti bapak-bapak, Pak Haji-Pak Haji semua yang udah banyak makan asam garam dalam pernikahan, kan tentu punya resep tuh Pak Haji Bambang. Kok bisa awet sampai puluhan tahun? Nggak mungkin kalau nggak ada resepnya mah. Ya, pasti ada resepnya. Resep itulah Pak Haji bagi sama ini anak muda yang mau nikah. Itu luar biasa. Apa yang kita rasakan, apa yang kita jalan itu lebih mengena ketimbang begini nih. Kalau begini kan teori-teori aja sebenarnya. Nanti tidak akan bermanfaat kalau nggak dipraktekkan. Makanya orang yang berbicara, kalau dia sudah mengalami itu, tenaganya lebih besar. Ya kalau dalam pernikahan kan pasti ya, orang yang udah banyak makan asam garam. Pak Haji Bambang, Pak D, subhanallah, ini Pak D sampai sekarang nih, luar biasa. Masih mesra Pak D nih. Kita jadi saksi itu ya. Kok bisa masih mesra, umur udah 75 tahun, harmonis, subhanallah. Ntar datang ke rumah Pak D tuh, ya, cari resepnya apa gitu. Awet muda Pak D, subhanallah, ya. Nah, jadi satu itu ya, dengan perkataan. Apalagi? Au bil jahi. Bil jahi ini kedudukan, jabatan. Ya kedudukan jangan kita ngebayangin cuman anggota DPRD sama kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, enggak. Kedudukan di sini maksudnya setiap posisi kita jadikan itu sebagai sumber manfaat bagi yang lain. Ketua RT, ketua DKM, ketua pengajian, ketua paguyuban, ketua apa baik yang namanya jabatan. Banyak sekali itu kita mendapatkan manfaat. Jangan kebalikannya. Ini kadang-kadang kan yang terjadi kebalikannya. Apa kebalikannya? Seharusnya dengan jabatan dan dudukan itu dia bisa memberikan manfaat, malah yang terjadi sekarang ini banyak dengan jabatan dan kedudukan itu dia mengambil manfaat, ngakal-ngakalin orang. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Ya. Kan mestinya gitu ya. Harusnya jadi pelayan malah dilayani. Kalau bahasa almarhum MJ mah pengurus jadi urusan itu namanya. Khodimul haramain. Kenapa dikatakan yang mengurus Masjid Haram dengan Masjid Nabawi khodim, pelayan? Padahal kan raja-raja di sana. Memang begitu dalam Islam. Melayani itu bukan hina, bukan rendah, tapi justru ketika kita bisa melayani, itulah posisi yang paling tinggi. Makanya al-yadul ula khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu prinsip dalam Islam. Jadi kita bagaimana kita bermanfaat. Tuh tadi udah dijelaskan tuh. Nggak bisa dengan perkataan, ya udah dengan kedudukan. Kan ada orang ngomong nggak bisa emang, nggak punya ide, tapi dia punya kedudukan. Maka jadikan kedudukan itu sumber manfaat. Apalagi au bil mali, ya ini jelas dah nih. Dengan uang, harta yang kita miliki sekarang ini Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi jangan lupa itu bukan punya kita. Itu bukan milik kita.
Itu titipan. Makanya kalau ada orang meninggal, ada yang kehilangan, ada kena musibah, apa diajarkan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman ini kalimat ini kita pakai cuman buat orang meninggal doang. Mestinya kehilangan sendal juga begitu. Begitu keluar dari masjid, sendal ketukar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Itu kan kalimatnya dalam tuh. Bersaksi, mendeklarasikan, ya Allah, sesungguhnya apa semua yang kumiliki ini semua lillah dari Allah. Terus wa inna ilaihi raji'un, namanya titipan, cepat atau lambat pasti diambil sama yang punya. Maka oleh karena itu, mumpung dititipin, jadikan sumber manfaat. Emang selama-lamanya? Enggak mungkin, mustahil. Enggak usah deh yang ada di luar badan kita, yang di dalam tubuh kita. Paling dalam apa itu? Ruh pergi juga dari diri kita. Itu membuktikan berarti bukan milik kita. Apalagi yang di luar tubuh kita, ya jelas bukan milik kita. Cepat atau lambat akan kembali. Maka sering kita biasakan, apa misalnya, punya rumah, ya dihindari tuh. Ini rumah saya, dihindari. Punya mobil, ini mobil saya, dihindari. Walaupun faktanya memang rumah kita gitu, tapi itu membantu dan mengingatkan kita selalu akan pemilik yang sejati. Begitu Bapak sekalian. Sekarang ini kan itu yang hilang. Seorang ayah pergi pagi, mau kemana? Kalau dulu ceritanya mencari nafkah. Nafkah itu belanja. Kalau yang namanya belanja dapat dibelanjakan, baik buat istri, buat sedekah, buat yang lain. Kalau sekarang kan enggak. Mau kemana? Mau nyari duit. Betul itu. Makanya ketika dapat duit, buat apa? Mau kaya, ya udah mencari kaya dia. Makanya ketika dapat, nggak mau, dia bagi. Nah, jadi definisi ini juga perlu juga kita selesaikan, ya. Nah, jadi sekali lagi, harta yang ada sekarang ini, Bapak sekalian, mari kita jadikan sebagai sumber manfaat. Ini yang paling gampang dan ya, paling gampang. Kemudian apa lagi? Au bil badani. Nggak punya harta, nggak bisa ngomong, nggak punya kedudukan, tapi kan semua kita punya badan, ya, semua punya badan, punya fisik. Bagaimana maksudnya ini? Iya jadi manfaat. Kemarin diumumin tuh sama Bang Kifle, siapa di antara warga RT 1 yang ingin berkontribusi dalam pengecatan masjid, ya yang punya duit kasih duit dong, yang nggak punya duit ya datang. Ada sikilnya kan, kayak Pak Kirno kemarin. Beliau sikilnya memang di situ. Bil badan ini kita manfaatkan. Jangan sampai enggak gitu loh. Jangan sampai enggak. Karena semua ini adalah tidak bisa kita beralasan di hadapan Allah. Namanya kita masih hidup, badan, ruh dikandung badan, ya kita semua punya peluang untuk bermanfaat untuk yang lain. Kemarin saya menyampaikan tuh ya, ini tahadus bin nikmah aja, manfaat ini. Kemarin kan Pak RT kan nggak datang tuh tahsin, tapi saya sebutkan tuh nama beliau. Apa saya bilang? Mungkin di antara kita di sini, Pak RT ini yang mendapatkan senyum dari malaikat Allah. Kenapa? Coba lihat, kalau Pak RT memperlakukan si Dwi, seluruh RT 1 nggak ada kayak beliau. Kukunya diguntingin, coba. Mau ngapain tuh coba itu? Pengen manfaat. Emang Pak RT yang gituin si Dwi pengen balasan apa dari si Dwi? Dwi kagak punya apa-apaan. Apa yang diharapkan dari situ kecuali ingin mencari ridho Allah. Lah kalau kita sih garis-garis mulus baru kita usap-usap, ya kan? Nah, ini adalah suatu persoalan yang kelihatan sederhana tapi balasannya besar. Ya. Terakhir saya ingin menutup berbicara tentang manfaat ini adalah di mana di masa lalu banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan kepada kita, bahkan mereka ketika mengurusi bukan manusia, tapi hanya sekedar makhluk Allah yang bernama binatang. Tapi kalau dia melakukan itu atas dasar cinta, atas dasar ingin bermanfaat, maka mengurus binatang pun ternyata mendatangkan dan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perkara, kalau untuk urusan Allah maka jagalah iman,
untuk urusan sesama manusia, maksimalkan manfaat hidup kita ini. Tidak bisa dengan harta, dengan ucapan, dengan badan, dengan kedudukan, dan dengan apapun. Yang pasti jangan sampai kita Allah berikan kesempatan hidup 60 tahun, ntar kita meninggal, wujuduhu ka'adamihi. Apa itu? Ada nggak ada, orang nggak nyariin. Jangan sampai, nauzubillah. Pengennya mah ketika kita meninggal nanti, ya Allah, dulu ya Pak Sianu nggak pernah absen. Begitu Pak. Itulah karena manusia dinilai kualitasnya nanti kalau udah meninggal. Kalau sekarang kan bisa kita berlipstik, bisa berhias. Ada yang berhias dengan anak keturunannya, ada yang berhias dengan hartanya, ada yang berhias dengan ilmunya, ada yang berhias dengan keluarganya, ada yang berhias dengan nasabnya. Semua berhias, ketutup. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada yang menutupi kecuali memang amal yang nyata yang kita lakukan selagi kita hidup di dunia. Maka oleh karena itu, sekali lagi ini mari kita jaga, karena kita semua mau tidak mau akan tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini. Maka ketika kita tiba saat itu, pastikan kita iman membuncah di dalam dada kita, dan kita pun menebarkan manfaat seluas-luasnya. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyejuk hati, nasihat buat kita, pengingat buat kita, ya. Sebenarnya masih panjang ini, ya, tapi karena waktu yang membatasi kita, dan insya Allah segini aja kalau kita amalkan mah udah luar biasa, dan ya setengah jam. Dan banyak tadi sudah kita sampaikan. Nasihat bukan dari saya hanya membacakan saja. Saya membacakan kitabnya Syekh An-Nawawi. An-Nawawi menukil hadis-hadis dari Nabi kita. Maka dari awal tadi saya sampaikan, yang pertama adalah ingat ketika mendengarkan hadis Nabi, bayangkan lisan Rasulullah, kita lihat dengan mata kepala kita. Supaya apa? Supaya ini menjadi penyemangat kita. Ya Allah, Rasulullah bersabda begini, ngomong begini, ngomong. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang perlu di-share, boleh 1, 2. Wallahu a'lam bishawab.